Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Muka Hyoma, Puchi, dan Soku terlihat dipenuhi memar bekas pertarungan. Begitupun Muro, Koba, juga Toga yang masih belum sadar. Di tengah lapangan ada Jekyll yang ekspresinya sudah sangat serius. Di hadapannya ada Teso yang melakukan perenggangan. Teso bilang ini pertama kalinya mereka berdua akan berduel. Jekyll ngomong seharusnya mereka melakukan ini sejak lama. Teso menyaut kalau dia setuju dengan perkataan Jekyll. Teso mengingat pertama kali mereka bertarung pas melawan senior mereka di SMP. Seharusnya dulu saja kamu kuhabisi Teso, teriak Jekyll kesal. Teso cuma tersenyum. Lalu lagi-lagi handphone Jekyll berdering. Dia mengambil HP di kantong dan mukanya langsung kesal melihat siapa yang menelpon. Jekyll melempar handphone itu ke belakang dan terjatuh di dekat kaki Muro. Si bandar kembali menawari orang-orang buat bertaruh. Para penonton mulai berdiskusi. Mereka semua tahu betapa kuatnya Jekyll. Tapi terdengar juga beberapa orang berkata mengenali lawan Jekyll ini. Lalu seseorang menyadari sesuatu. Dia ingat kalau lawan Jekyll adalah Kawachi Teso dari SMP Ayame. Orang-orang mengenalnya sebagai bos SMP Ayame sebelum Jekyll. Mereka juga dengar kabar kalau Kawachi Teso sudah pindah keluar kota. Dan tidak menyangka sekarang kembali lagi ke kota ini. Mereka merasa ini duel antara dua orang yang dulu pernah berkuasa di SMP Ayame. Suasana pun jadi tegang. Mereka langsung paham ini akan jadi pertarungan yang seimbang dan sangat seru. Bahkan tidak ada satupun yang tertarik buat memasang taruhan. Di belakang ada Muro yang meraih handphone Jekyll di tanah. Dia mau melihat apa yang bikin Jekyll kesal. Tapi ada Hyoma yang memanggil Muro. Dia ngomong apa boleh menanyakan sesuatu ke Muro. Di tengah lapangan jarak Jekyll dan Teso berdiri sudah semakin dekat. Akan kubuat kamu menyesal sudah kembali ke sini, kata Jekyll. Coba saja, saut Teso tanpa ampun. Teso pun melesat maju. Disambut Jekyll yang melakukan hal yang sama. Pukulan keduanya sama-sama masuk di waktu yang bersamaan. Teso dan Jekyll terdorong selangkah ke belakang. Tapi keduanya menahan tubuh masing-masing dengan berdiri kokoh. Teso duluan yang maju sambil melompat ke depan. Sementara tadi sempat teralihkan sama teriakan Teso, sekarang Hyoma kembali membujuk Muro agar mau menjawab pertanyaannya. Muro akhirnya setuju dengan alasan cuma karena dia sudah kalah dari Hyoma. Tapi Muroji minta kapan-kapan mereka akan rematch. Hyoma tidak keberatan akan permintaan itu. Lalu Hyoma nanya soal insiden ini. Dia bilang yakin kalau Muro juga berpikiran Jekyll sudah kelewatan batas saat menyerang teman-teman Hyoma. Dia juga nanya kenapa Muroji tidak berusaha menghentikan tindakan Jekyll yang cuma berlandaskan emosi saja. Muro ngomong dugaan Hyoma benar. Tapi dia juga bilang tidak menemukan alasan buat menghentikan Jekyll. Karena menghancurkan Kawachi Teso adalah tujuan kami bersama, kata Muro. Dia cerita kalau Teso berada di situasi yang sama dengan Jekyll dan dirinya. Jadi dianggap bagian dari mereka. Tapi kemudian Muro dan Jekyll menyadari kalau Teso berbeda. Dia disayangi sama keluarganya. Dan entah bagaimana, orang-orang di sekitarnya juga tertarik pada Teso. Hal ini menjelaskan kalau Teso berbeda dengan Jekyll dan Muro. Tapi ada satu hal yang benar-benar tidak bisa diterima oleh Muro dan Jekyll. Di tengah lapangan ada Jekyll yang melesat maju. Tinjunya berhasil mengajar muka Teso dengan keras. Tapi belum cukup buat menumbangkannya. Teso masih berdiri dan mengomentari kalau Jekyll ini memang sangat kuat. Jekyll bergumam kesal kalau dia benci tatapan mata Teso yang merendahkan orang lain. Mendengar itu Teso malah bingung. Sedangkan Jekyll berteriak emosi
kalau tidak akan mengampuni Teso. Dia bilang jangan meremehkan dirinya. Lalu satu tinju keras Jekyll menghajar muka Teso. Ada Pucci dan Shoko yang berteriak panik bersamaan. Tapi Teso segera membalas dengan pukulan tak kalah keras. Di belakang ada Hyoma yang nanya ke Muro, apa benar mereka menganggap Teso memandang rendah pada keduanya? Hyoma merasa kalau aneh itu terjadi. Hyoma bilang, ini Teso yang mereka bicarakan. Tidak mungkin idiot seperti Teso bisa mengakui orang lain lebih tinggi ataupun lebih rendah dari dirinya. Perkataan Hyoma bikin Muro berpikir sejenak. Di sisi lain ada Toga yang siuman. Dia langsung bertanya dengan kesal pada Koba, di mana Teso? Koba bilang orangnya sedang berduel lawan Jekyll. Toga menoleh ke arah tengah lapangan. Ada satu pukulan Teso menghajar muka Jekyll. Badan Jekyll sedikit terdorong, lalu menetes darah dari mukanya. Dari bekas luka uppercut Teso yang dulu. Kenapa berhenti? Kata Jekyll. Seakan mengejek, pukulan Teso barusan tidak terasa apa-apa. Lalu terdengar Toga memanggil nama Jekyll. Dia bilang akan menghabisi Teso karena tadi sudah memukulnya. Tanpa menunggu jawaban, Toga berlari maju ke depan. Tapi langkahnya terhenti di dekat Jekyll yang menatapnya dengan mata melotot. Diam kamu, atau akan kuhabisi sekalian, ancam Jekyll, bikin Toga langsung terpaku. Bocah pendek itu mati-matian menahan emosi, lalu mengulurkan sesuatu pada Jekyll. Ternyata sebuah cutter. Balas saja pakai ini, kata Toga. Jekyll menerima cutter dari Toga, lalu mematahkannya jadi dua. Toga bengong melihatnya. Jekyll bilang agar jangan sampai dia mengulang perkataannya pada Toga. Mendengar itu, Toga langsung bergeser menjauh. Ayo kita lanjutkan Teso, kata Jekyll yang disambut dengan senang oleh Teso. Keduanya kembali saling menerjang maju. Kebebasan itu yang selalu terngiang di kepala Jekyll. Dunia tanpa gangguan dari orang tua ataupun masyarakat. Jekyll merasa kalau Teso ini menghalangi jalannya dan juga meremehkan impiannya. Jekyll melompat dan menendang muka Teso, bikin dia terjengkang ke tanah. Jekyll masih terus maju. Dia menghujani Teso dengan pukulan beruntun tanpa henti. Kembali Shoko dan Pucci berteriak panik. Tapi Teso belum kalah. Dia menendang perut Jekyll sampai terdorong ke belakang. Lalu melompat berdiri lagi. Teso menubruk badan Jekyll tapi tidak berhasil menjatuhkannya. Malah sikut Jekyll menghajar kepala Teso dengan keras. Teso berteriak kesakitan dan jatuh terduduk. Kaki Jekyll langsung melayang cepat. Teso masih sempat menangkis dan mendorong Jekyll menjauh. Jekyll terhuyung dan tidak siap dengan Teso yang maju mengajar mukanya. Tapi Jekyll sendiri masih sempat menendang perut Teso. Duel seru itu belum juga selesai. Kedua petarung masih bisa berdiri di atas dua kaki mereka. Meski begitu, terlihat jelas keduanya sudah bablu dan kelelahan. Baik Teso maupun Jekyll berteriak tidak mau kalah. Para penonton menatap tak percaya duel sengit di depannya. Apalagi melihat ada yang bertarung seimbang dengan Jekyll. Teso dan Jekyll kembali saling maju. Dan kembali juga di belakang HP yang dipegang Muro terus berbunyi. Hyoma mengingatkan Muro agar menerimanya. Muro melihat ke HP Jekyll itu. Tapi Muro ragu-ragu buat menerimanya. Karena jelas itu panggilan dari ayah Jekyll. Hyoma ngomong HP-nya sudah berdering tadi. Apa tidak masalah kalau tidak diterima? Muro masih diam berpikir apa yang harus dia lakukan. Sembari dering handphone terus bergema. Di tengah lapangan, serangan Teso mengajar muka Jekyll dengan keras. Tapi langsung dibalas dengan keras juga. Keduanya tidak mau kalah. Kembali saling menghajar lawan tanpa menahan diri. Tapi kali ini Jekyll terjatuh ke tanah. Teso berusaha menahan kakinya yang gemetaran. Kedua orang itu saling menatap dengan tajam. Jekyll kembali merasa diremehkan dengan tatapan Teso. Dia memaksa berdiri dan memukul Teso, membuat keduanya sama-sama jatuh ke tanah. Keduanya berusaha keras buat bangkit lagi. Kali ini Teso yang merasa kesal. Dia bertanya, kenapa Jekyll terus bilang dirinya merendahkan Jekyll?
Yang ditanya langsung menyaut emosi. Kalau Teso ini menganggap Jekyll lebih rendah, dia bisa merasakannya karena sudah sering ketemu orang-orang seperti itu. Jekyll bilang akan menghabisi semua orang yang memandang rendah dirinya. Teso langsung berteriak menghentikan celotehan Jekyll. Teso ngomong dia tidak pernah meremehkan Jekyll. Teso bahkan bilang itu tidak mungkin karena Jekyll lebih kuat darinya waktu SMP dulu. Bahkan di masa itu Teso mengagumi kekuatan Jekyll. Daripada memandang rendah, Teso lebih berambisi untuk jadi lebih kuat daripada Jekyll. Mendengar itu, Jekyll tersentak sampai tidak bisa bicara apapun. Teso terus berbicara tentang si Kribo yang terus mengalahkannya, bikin dia mati-matian berlatih setiap hari. Tapi di sini, saat duel melawan Jekyll pun, Teso masih merasa kalau Jekyll masih lebih kuat dari dirinya. Aku tidak pernah punya kesempatan memandang rendah orang lain. Makanya aku cuma bisa berusaha keras menjadi lebih baik setiap harinya, teriak Teso. Mendengar semua teriakan Teso, bikin Jekyll tersadar. Sahabat lamanya ini masih seperti dulu. Tidak pernah berubah. Justru dirinya yang sudah salah paham. Jekyll baru sadar, gawat si Teso memperlakukan semua orang sama. Memang si bodoh Teso tidak akan bisa bersikap lain. Jekyll berdiri. Dia merasa tidak boleh kalah dari Teso. Tapi kali ini bukan tatapan kebencian yang ada, malah keinginan untuk jadi lebih kuat dari sahabat maupun rivalnya ini. Tapi terdengar Muro memanggil nama Jekyll. Segera saja Muro disuruh diam. Muro pun bingung, tapi Hyoma membantu bicara. Hyoma berteriak kalau ayah Jekyll terlibat kecelakaan. Baik Jekyll maupun Teso sedikit kaget. Tapi Jekyll langsung menyaut tidak masalah. Karena biasanya masalah itu bisa diselesaikan dengan uang oleh ayahnya. Tapi Hyoma berkata bukan begitu kejadiannya. Hyoma ngomong yang tertabrak adalah ayah Jekyll saat hendak menolong seorang bocah. Jekyll berkata kalau tidak mungkin ayahnya melakukan perbuatan mulia begitu. Muro menambahkan kalau belum ada detail kejadian, cuma kabarnya kecelakaan di depan balai kota. Dan sekarang kondisi ayah Jekyll sedang kritis di rumah sakit. Jekyll terdiam tak bicara mendengar kabar tersebut. Lalu dia menyuruh Muro yang pergi duluan ke rumah sakit. Bikin Muro dan Hyoma bingung tak percaya. Tapi terdengar teriakan kesal. Ayahmu sedang kritis. Kenapa masih saja ragu? Cepat pergi, seru Teso. Jekyll bilang kalau mereka ini sedang duel 1 lawan 1. Pertarungan antar pria tidak boleh ada yang mengganggu. Teso meraih kerah baju Jekyll. Kamu ini banyak ngomong. Memang kita suka berkelahi. Tapi keluarga adalah hal yang paling penting. Kalau cuma bertarung, akan kuladeni kamu kapan saja, teriak Teso dengan emosi. Bahkan dia bilang kalau Jekyll tidak bisa pergi karena belum ada pemenangnya, Teso bersedia dianggap kalah saja. Dia melepas cengkeraman di baju Jekyll, lalu kembali menyuruh orang itu buat pergi. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago.